Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bidan Risma dari PMB Bidan Eko Fitriana. Bunda-bunda, sekarang di sini saya akan menjelaskan tentang KB AKDR atau KB IUD, dan bunda-bunda biasanya tahu tentang KB spiral gitu lah. KB IUD atau spiral itu sama aja ya. KB spiral adalah salah satu metode KB untuk mencegah kehamilan yang diletakkan di rahim, yaitu untuk mencegah sel sperma dan sel telurnya bertemu gitu ya. Nanti saya akan menjelaskan bagaimana cara kerjanya, efek samping, berapa lama kira-kira pemakaiannya, siapa yang boleh memakai dan siapa yang tidak gitu ya. Sebelumnya di sini saya akan memperlihatkan dulu bentuk rahim kita. Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini ya Bun. Nah, ini bentuknya. Nanti ada alat yang disimpan di dalam rahim. Nah, yang bentuk T ini adalah KB spiral. Jadi nanti KB-nya disimpan di dalam seperti ini. Nah, sebelum saya menjelaskan bagaimana cara pemasangannya, saya akan menjelaskan dulu tentang jenis KB spiral. KB spiral di Indonesia itu ada dua, yaitu yang hormonal dan non-hormonal. Untuk yang non-hormonal memang seperti ini. Ini salah satu contoh. KB IUD non-hormonal adalah KB yang mencegah kehamilan menggunakan tembaga. Kenapa bisa mencegah kehamilan? Karena pada dasarnya sperma itu tidak menyukai tembaga, dikarenakan tembaga menghambat pertemuan sel sperma dan telur. Jadi si sperma tidak bisa berenang mencapai atau mencari sel telurnya itu gitu. Sperma tidak menyukai tembaga dikarenakan tembaga dapat mengubah dan menghalangi keberadaan sperma sehingga kehamilan tersebut sulit terjadi. Nah, untuk yang hormonal itu tidak ada tembaganya di sini ya Bun, tapi ada di dalam alatnya itu ada hormonnya. Cara kerja IUD hormonal yaitu dapat mengentalkan cairan atau lendir serviks di dalam tubuh kita. Untuk KB yang hormonal memang tidak ada tembaganya di sini ya Bun, tapi nanti si IUD ini mengeluarkan hormon progestin. Cara kerjanya yaitu untuk mengentalkan si cairan atau lendir di dalam serviks sehingga mencegah sperma membuahi sel telur seperti itu. Nah, untuk lama pemakaian itu tergantung merek ya Bun ya. Kalau untuk IUD yang non-hormonal bisa dipakai sampai 10 tahun. Untuk KB yang hormonal itu bisa 5 tahun. Itu juga tergantung mereknya ya. Nah, terus apa bedanya KB hormonal yang IUD dengan KB hormonal lainnya seperti implan, suntik, dan pil? Itu beda ya Bun, soalnya kalau untuk hormonal di IUD ini hanya bekerja secara lokal, yaitu bekerja hanya di sekitaran rahim aja, enggak sistemik seperti KB lain. Soalnya kalau kayak KB pil, KB suntik itu si hormon bekerja sistemik. Jadi memang mempengaruhi tubuh kita seperti berjerawat, berat badan cepat naik gitu. Kalau si KB spiral yang hormonal ini tidak, karena memang bekerjanya hanya lokal di dalam rahim saja, seperti itu ya. Untuk efektif pemasangan yaitu efektif setelah 1 minggu pemasangan ya Bun. Jadi setelah si KB spiral ini dipasang tidak boleh langsung hubungan seksual, tapi harus menunggu dulu 1 minggu baru boleh hubungan. Tapi untuk semua kontrasepsi itu memang ada efek sampingnya ya Bun, seperti suntik, pil, dan lain-lain itu memang ada efek sampingnya, termasuk si KB spiral ini. Soalnya kan KB spiral itu memang suatu benda asing yang dipasang di dalam tubuh kita, jadi memang sudah pasti ada efek sampingnya gitu. Tetapi efek samping yang ditimbulkan biasanya masih aman ya Bun. Nah, itu biasanya suatu respon berlebih dari tubuh kita sehingga tubuh kita menganggap ada benda asing nih di dalam tubuh. Jadi dia biasanya mengeluarkan efek samping. Tetapi efek samping yang ditimbulkan memang masih aman. Jadi bunda-bunda tidak usah khawatir ya. Efek sampingnya apa aja? Salah satunya bisa terjadi keputihan. Jadi untuk bunda-bunda yang memang biasanya keputihannya selalu banyak, tidak dianjurkan menggunakan KB spiral. Soalnya nanti
keputihannya biasanya tambah parah seperti itu. Selain keputihan, biasanya terasa kram setelah pemasangan, beberapa saat setelah pemasangan. Selain kram, bisa juga haid yang tambah banyak dan juga mens yang tidak teratur, tapi hanya beberapa bulan setelah pemasangan saja. Biasanya setelah beberapa bulan ke depan enggak ya. Dan untuk efek samping KB spiral yang hormonal, bisa jadi KB lebih sebentar dan lebih sedikit, tetapi memang aman. Itu karena dikarenakan efek ya Bun, dikarenakan efek hormon yang ada di dalam KB spiral ini. Nah, siapa aja sih yang boleh memakai KB spiral? Sebenarnya semuanya boleh, asalkan tidak dalam kondisi hamil ya Bun. Nah, kapan sih bisa dipasang KB spiral? KB spiral bisa dipasang oleh bunda-bunda setelah lahiran normal ataupun sesar bisa. Tetapi dipasangnya itu 48 jam setelah lahiran. Atau kalau misalnya memang bunda lebih dari 2 hari atau 48 jam setelah lahiran, dipasangnya harus nanti setelah melewati 4 minggu pasca lahiran ya. Kenapa? Karena takutnya nanti ekspulsi. Kalau misalnya lebih dari 2 hari atau kurang dari 4 minggu, itu nanti takutnya sih KB spiralnya ekspulsi atau nanti dia keluar lagi gitu ya. Dan yang kedua, dalam kondisi tidak hamil. Jadi sudah pasti bunda-bunda dalam kondisi tidak hamil pasangnya. Jadi memang harus dipastikan bunda sesudah haid gitu. Makanya pemasangannya itu bagusnya haid hari keempat sampai ke-7. Terus kalau misalnya di luar haid memang nggak boleh pasang, nggak juga, sebenarnya boleh-boleh aja ya. Tetapi kalau bundanya sedang haid di hari ke-4 sampai hari ke-7, itu kan memang sudah mulai ngeflek, jadi darahnya tidak terlalu banyak dan si serviksnya itu nanti lunak gitu. Di luar itu bisa dipasang, bisa ya, nggak apa-apa. Nah, tapi Bun, memang tidak semua wanita bisa memakai KB spiral. Kenapa? Karena untuk wanita yang mempunyai penyakit radang panggul, infeksi di rahim, atau memang mempunyai penyakit di rahim seperti miom, kista, itu tidak boleh pakai. Ya, jadi untuk yang mempunyai radang panggul, kelainan di rahim, mempunyai penyakit IMS atau infeksi menular seksual, seperti tadi yang keputihan berlebih, itu tidak boleh ya. Dan untuk bunda yang mempunyai penyakit kanker payudara, kanker serviks, itu juga kalau bisa memang tidak dianjurkan. Bahkan memang ada penelitian yang mengatakan bunda yang mempunyai anemia itu juga tidak dianjurkan, karena tadi salah satu efek sampingnya itu darahnya yang keluar itu suka banyak. Jadi pas haid itu darahnya lebih banyak dari biasanya, ditakutkan anemianya tambah parah gitu. Tapi untuk bunda-bunda yang mempunyai anemia dan ingin memakai KB spiral, boleh-boleh aja, tapi harus dikonsulkan dulu sama dokter kandungannya gitu ya. Untuk pemasangan sendiri sebenarnya KB spiral bisa dipasang di bidan, bisa di dokter, tergantung bunda-bundanya mau dipasang di mana gitu ya. Terus untuk bunda-bunda yang lahirannya sesar boleh langsung, jadi nanti bilang sama dokternya kalau bunda mau pasang KB spiral, jadi waktu bunda sedang sesar, setelah itu langsung dipasang KB spiralnya gitu ya. Nah, sekarang saya akan mencontohkan bagaimana cara pemasangan KB spiral ya Bun. Nah, bentuk rahim kita kan seperti ini ya. Jadi nanti bunda diposisikan litotomi seperti orang lahiran, tapi nanti kakinya diangkat ke atas, ada alatnya gitu ya. Nah, setelah itu bunda nanti dibuka, semuanya kan dibuka tuh sampai celana dalamnya dibuka. Nanti diukur dulu Bun, karena memang tidak semua juga bentuk rahim bisa dipasang IUD atau spiral. Nih, ini bentuk rahim kita ya. Nanti bidan atau dokternya akan memasukkan alat dulu, ini namanya spekulum atau cocor bebek
ya. Ini nanti dimasukkan ke vagina untuk membuka. Jadi nanti bidan atau dokternya bisa melihat serviksnya seperti itu ya. Kalau udah dipasang ini, nanti bidannya akan mengukur dulu panjang rahim bunda. Karena untuk pemasangan itu harus lebih dari 6 cm tinggi rahimnya di sini. Harus lebih dari 6 cm dan harus di bawah 9 cm. Jadi memang selain itu tidak bisa ya. Nanti setelah dipasang spekulum, dipasang ini nama alatnya sonde ya bun. Nanti ini dimasukkan dulu untuk mengukur tinggi rahimnya. Di sini kan sudah ada angka-angkanya, jadi nanti kelihatan panjang rahim bunda berapa. Kalau misalkan 7, nanti alat ini dikeluarkan lagi. Setelah itu nanti diukur di sini ya. Di sini juga kan ada angkanya ya, jadi nanti diukur. Setelah itu kalau sudah disesuaikan, nanti si alat ini bisa dimasukkan ke dalam rahimnya. Nah, ini maaf ya bun, saya tidak buka. Jadi nanti dimasukkan ke sini. Nanti kan ada sisa benang berwarna biru. Jadi nanti si sisa benangnya itu digunting seperti itu. Enggak dihabisin semua bun, biasanya disisakan. Fungsinya si benang ini disisakan atau enggak digunting semua. Yang pertama untuk kontrol, dan yang kedua untuk membantu pencabutan nanti kalau bundanya mau dilepas gitu. Untuk kontrol kenapa? Jadi nanti bunda kan ini keraba ya, kalau jari kita dimasukkan ke dalam vagina, si benang ini teraba. Jadi kalau misalnya disisain, nanti bunda akan tahu apakah si benangnya ini memanjang atau malah hilang gitu. Jadi memang untuk pemakaian KB spiral ini harus kontrol juga ya bun, bisa 6 sampai 1 tahun sekali seperti itu. Untuk kontrol sendiri, bunda bisa USG ya bun, USG dulu ke dokter kandungan untuk memastikan apakah posisinya masih aman, apakah posisinya masih sama saat pemasangan dulu atau udah bergeser atau bahkan turun gitu. Jadi memang harus kontrol gitu ya. Jadi selain bunda bisa kontrol sendiri di rumah apakah si benangnya memanjang atau malah hilang, bunda pun memang harus kontrol ke dokter 6 bulan sampai 1 tahun 1 kali gitu. Nah, untuk bunda-bunda yang memang ingin bertanya seputaran KB spiral atau IUD, boleh datang ke PMB Bidan Eko Fitriana di Pakojan, Pinang, Kota Tangerang. Atau kalau mau konsultasi via online, boleh dihubungi WA-nya saja. Terima kasih.